Halo sahabat desa, apa kabar semuanya? Saya doakan semoga kita masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Masih seperti biasa sahabat ya, masih seputaran kopi, masih dicampur dengan pohon kopi saya sahabat ya. Jadi sahabat, hari ini saya ingin sedikit berbagi informasi tentang perawatan kopi robusta sahabat ya. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan buat sahabat yang baru singgah di channel YouTube ini, buat sahabat-sahabat saya di sana, bahwa saya ini bukan ahlinya kopi sahabat, juga bukan pakarnya kopi. Tapi kebetulan ya sahabat, di tempat saya transmigrasi itu menanam kopi. Jadi sedikit banyak saya ingin berbagi informasi seputaran kopi. Yang saya ceritakan ini yang terjadi di tempat saya, yang kopi yang saya tanam sahabat ya. Oh ya, buat sahabat yang baru singgah di channel YouTube ini ya, tetap saya mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Oke sahabat, jadi begini sahabat ya. Hari ini saya ingin sedikit berbagi informasi bagaimana cara merawat kopi robusta agar buahnya itu lebat sahabat ya, agar buahnya itu banyak. Nah nih, tak kasih lihat sahabat. Wah, buahnya bagus ya sahabat ya, lebat-lebat sahabat. Mantap-mantap buahnya ini sahabat. Nah ini sahabat bisa lihat sendiri, buahnya lebat, bagus-bagus, mantap-mantap sahabat ya. Oke sahabat, jadi begini, banyak yang tanya ya, Bang, bagaimana sih cara merawat kopi supaya buahnya lebat? Nah ini sahabat, ini mungkin semua petani, semua petani kopi itu menginginkan buah kopi yang ditanam itu lebat. Tapi biasanya sahabat, kebanyakan lupa apa yang harus diberikan kepada kopi tersebut untuk menghasilkan buah yang begitu lebat. Jadi kebanyakan ya, bukan cuma petani yang di luar sana, saya juga kadang mengharapkan mudah-mudahan buahnya tahun ini lebat, mudah-mudahan buahnya tahun ini bagus. Padahal saya sendiri kadang lupa memberikan apa yang dibutuhkan oleh kopi itu sendiri. Oke sahabat, jadi begini, kalau kopi sudah produktif sahabat ya, kalau kopi sudah produktif seperti saya punya ini, anggaplah kisaran umur 5 sampai 6 tahun sahabat ya, itu sudah kopi yang dibilang cukup produktif sahabat. Jadi yang pertama itu yang perlu diberikan pada tanaman kopi itu pupuk sahabat, itu sangat penting. Karena apa? Kalau kopi sudah tua, dia biasanya semakin tua itu, kalau kalau pada tanaman kopi itu semakin tua itu semakin membutuhkan vitamin sahabat. Jadi kalau kita tidak memberikan vitamin yang cukup untuk tanaman kopi itu sendiri, nah ini sahabat, bisa dipertanyakan, bisa ditanya sama petani sendiri ya, apakah kopi saya mau berbuah lebat, apakah kopi saya mau menghasilkan buah yang banyak. Nah itu sahabat, itu juga menjadi kendalanya. Jadi begini sahabat, kenapa saya bilang pupuk itu merupakan unsur yang paling penting pada saat tanaman kopi yang sudah mau yang sudah cukup umur ya sahabat, seperti yang saya bilang tadi 5 sampai 6 tahun itu sahabat. Pupuk itu penting. Kenapa? Karena dia kerjanya juga dibilang double sahabat. Jadi begini, anggap ini kopi ya. Ini kopi panenan tahun inilah. Nah, ini kopi yang akan kita panen untuk tahun ini sahabat. Dia membesarkan buah kopi ini sahabat, tapi dia juga bekerja untuk menghasilkan kopi untuk tahun berikutnya. Nah ini sahabat bisa lihat sendiri, dia menghasilkan tunas-tunas ranting yang produktif, tunas-tunas ranting yang akan menghasilkan untuk tahun depan sahabat. Jadi dia menghasilkan buah yang mau dimatangkan, dia juga menghasilkan tunas eh, ranting produktif yang untuk dihasilkan tahun depan. Jadi kerjanya itu double sahabat, dia dia menghasilkan buah, dia juga menghasilkan ranting. Kalau sahabat singgah di video saya sebelumnya atau video-video yang sudah, bagaimana saya bercerita di situ ya, kopi itu bekerja untuk menghasilkan tunas ranting, Jadi sahabat, tidak bisa produktif kopi ya, tidak bisa banyak hasilnya atau tidak bisa banyak buahnya kalau dia tidak bisa menghasilkan ranting-ranting produktif seperti ini sahabat. Ini karena kalau kopi robusta, dia kan buahnya itu di tunas-tunas yang baru begini sahabat. Untuk kopi robusta dia tidak akan tumbuh di tunas yang lama ya, jadi dia akan tumbuh di tunas yang baru begini.
Jadi untuk menghasilkan ini kopi memerlukan makanan sahabat. Jadi harus diberikan makanan supaya bisa menghasilkan buah yang banyak. Kenapa saya bilang menghasilkan buah yang banyak? Karena bagaimana dia mau menghasilkan buah yang banyak kalau dia tidak mampu memproduksi bakal buah. Dan itu kuncinya cuma pupuk sahabat. Tidak ada yang lain, cuma pupuk. Untuk menghasilkan bakal buah loh sahabat ya. Yang sampaikan untuk menghasilkan bakal buah atau tunas ranting seperti ini. Itu cuma pupuk sahabat. Jadi dia perlu asupan gizi yang banyak untuk dia menghasilkan ini dan untuk memerahkan buah yang sudah dia yang sudah apa namanya yang sudah mau merah begini sahabat ya. Jadi buahnya mau merah, dia juga menghasilkan tunas-tunas begini untuk tahun depan. Nah, itulah sahabat yang terjadi. Kemudian sahabat, kalau sudah apa namanya? Kopinya sudah kalau kopinya sebentar sahabat ya. Nah, kalau kopinya sudah menghasilkan ya sahabat ya. Kalau kopinya sudah menghasilkan seperti ini, kalau kopi sudah menghasilkan seperti ini, kemudian perawatan berikutnya yaitu penyemprotan sahabat. Nah, kemudian perawatan berikutnya penyemprotan. Ini kopinya sudah menghasilkannya, sudah menghasilkan tunas ranting seperti ini ya, tunas ranting atau tunas raja yang sudah produktif seperti ini ya. Kemudian buahnya sudah menghasilkan buah yang cukup lebat. Kemudian yaitu yang kedua penyemprotan sahabat. Penyemprotan. Kenapa penyemprotan sangat penting? Karena kalau buah sudah besar seperti ini ya, buah besar seperti ini, rapat-rapat seperti ini, kalau kita tidak semprot sahabat, kadang pada saat penggilingan itu buahnya itu tinggal sedikit sahabat. Maksudnya kenapa saya bilang tinggal sedikit? Karena dalam satu buah begini yang umumnya itu terisi dua, biasanya satunya sudah dimakan oleh kutu kopi sahabat. Itulah fungsinya penyemprotan. Kemudian kalau sudah kita berikan penyemprotan, kemudian sudah kita berikan pemupukan, tahap berikutnya yaitu pemangkasan sahabat. Pemangkasan hasil panen ya sahabat ya. Karena kopi robusta itu kalau sudah panen seperti ini ya, ini sudah kita panen, sudah habis, ini harus dikasih hilang kalau dia tidak menghasilkan tunas ranting seperti ini sahabat. Karena apa? Karena biasanya akan mengganggu pertumbuhan tunas-tunas ranting seperti ini. Jadi kalau ini sudah habis panen, jadi dia harus dipotong karena tidak akan menghasilkan buah di tempat yang sama kalau untuk kopi robusta sahabat ya. Jadi harus dipotong, kemudian disisakan tunas-tunas seperti ini ya kalau sudah tumbuh sahabat ya. Nah, seperti itu. Jadi sahabat, tahapannya itu kalau menurut saya, ini tempat saya transmigrasi sahabat ya. Kalau mungkin sahabat-sahabat di luar sana mungkin memiliki apa namanya? Memiliki pandangan lain, bisa komen atau bisa sharing ya. Di tempat ini sahabat ya, maksudnya di channel YouTube ini ya, sahabat bisa kawan, bisa share, kemudian bisa berbagi informasi sahabat ya. Jadi saya ulangi sahabat ya, pertama dalam perawatan kopi untuk menghasilkan buah yang lebat itu adalah pemupukan sahabat, pemupukan, kemudian penyemprotan. Tunggu sahabat, pemupukan itu untuk menghasilkan tunas-tunas raja, tunas-tunas ranting supaya kopinya hijau-hijau bagus-bagus panjang-panjang. Jadi dalam satu dompol begini, bisa panjang, bisa banyak. Itu yang pertama pemupukan ya. Penyemprotan gunanya untuk menghindari kutu. Pada saat kopi sudah tua begini, pada saat kita giling kita tidak rugi. Hasilnya bisa utuh, tidak termakan oleh kutu kopi itu sendiri. Kemudian pemangkasan itu penting sahabat ya. Kalau sudah panen kopinya dipangkas, kemudian dibersihkan, kemudian dirawat, ditata ulang. Nah itu bisa dibilang kopinya kita cukup sahabat. Jadi kalau untuk saya ya, untuk sahabat ya, untuk pemula-pemula seperti apa namanya kita ini sahabat ya. Jadi menurut saya itu hal yang paling utama ya tadi yang saya sampaikan, cuma 3 itu sahabat, itu sudah bisa menghasilkan buah yang lebat-lebat. Masalah hama, masalah apa itu urusan lain sahabat. Ini yang saya cerita di sini untuk menghasilkan buah yang lebat ya sahabat ya, untuk lebat. Kalau untuk menghasilkan lagi, untuk menginginkan buah-buah yang lebih jos-jos lagi ya kita bisa memberikan pupuk-pupuk dan sebagainya, maksudnya pelindung dan sebagainya sahabat ya, supaya menghasilkan buah yang semakin lebat. Tapi kalau untuk dasarnya sahabat, yaitu kita harus rajin-rajin memberikan 3 tadi yang saya sampaikan
supaya kopi kita menghasilkan buah yang lebat. Oke sahabat, terima kasih banyak ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga mohon maaf apabila yang saya sampaikan ini kurang bermanfaat sahabat ya. Tapi percayalah, saya cuma ingin berbagi sesama anak transmigrasi sahabat ya. Salam anak transmigrasi.